Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa aqulu ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad. Ana khususan muallif fi hadzal kitab asy-syekh Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sunhaji wa Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum waj'alil jannata mathwahum wa ma'wahum wal barakatihim wa karumatihim iftah qulubana futuhal arifin lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syurutul hali wa syurutus sahibiha. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang syarat-syarat hal dan syarat-syarat sahibul hal. Ya, musannif berkata wala yakunu illa nakiratan. Syaratnya hal itu tidak boleh berupa isim ma'rifat. Artinya hal itu harus berupa isim nakiro. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Dan hal itu ada setelah kalam sempurna. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan sahibul hal itu harus berupa isim ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, hal itu harus berupa isim nakiro. Artinya, seandainya ada hal kok kelihatannya itu berupa ma'rifat, maka kita wajib mentakwil dengan isim nakiro. Seperti contoh, ja'al amiru wahdahu. Ja'a fi'il, al-amiru fa'il, wahdahu hal. Wahdahu hal, al-amiru sahibul hal. Lah, setelah datang seorang ratu sendirian. Nah, sendirian. Jadi keadaan datangnya sendirian. Perlu diketahui ternyata di sini lafadz wahdahu selaku hal itu berupa isim
ma'rifat. Padahal syaratnya hal itu harus berupa isim nakiro. Seperti contoh rokibtu ataupun ja'al jaisu rokiban misalnya. Rokiban, ini rokiban telah memenuhi syarat menjadi hal, yaitu berupa isim nakiro. Telah datang tentara seraya sambil naik kuda. Tapi di sini ternyata ada hal berupa isim ma'rifat. Ma'rifatnya dari mana? Sebab lafaz wahdun itu dimudhofkan kepada isim dhamir. Rumusnya kalau ada lafaz dimudhofkan itu menjadi ma'rifat. Lah, oleh karena itu kita wajib mentakwil lafaz wahdahu dengan isim nakiro. Misal mun faridan, sen di rian, itu. Jadi wahdahu menjadi hal tapi berupa isim ma'rifat. Maka kita wajib mentakwil ataupun memperjelas dengan yang nakirohnya, yaitu lafaz munfaridan. Jadi pada intinya hal itu harus berupa isim nakiroh. Kalau toh ada hal yang secara zahir berupa isim ma'rifat, maka kita wajib mentakwil dengan isim nakiroh. Lah, selanjutnya hal itu juga harus berada setelahnya kalam yang sudah sempurna. Maksudnya sudah sempurna itu kalau fiil ya ada fa'ilnya, kalau mubtada ya ada khobarnya. Itu maksudnya. Namun ternyata kadang ada hal lebih dahulu ada sebelum kalam sempurna. Contoh, ketika hal itu berupa isim istifham. Seperti lafaz kaifa qadima aliyun. Kaifa qadima aliyun. Kaifa ini statusnya hal, menjadi hal. Nah, padahal sebelumnya belum ada istilah, belum ada kalam bahkan. Nah, ini diperbolehkan. Kenapa? Karena halnya di sini berupa isim istifham. Ya, di mana menurut kesepakatan ulama nahwu, istifham itu harus didahulukan. Oleh karena itu, dalam contoh ini hal didahulukan, hukumnya boleh. Itu tentang hal. Selanjutnya tentang sahibul hal. Sahibul hal itu harus berupa isim ma'rifat. Sahibul hal harus berupa isim ma'rifat. Ya, ini seperti contoh ini guys. Kita anggap ini adalah sudah selesai. Lafaz aliyun ini statusnya adalah sahibul hal. Ya, jadi alinya itu seperti apa? Nah, ya, berarti kan ini sahibul hal. Dan ini sudah berupa isim ma'rifat, berarti sudah sesuai dengan ketentuannya. Namun ada
ternyata ada sahibul hal berupa isim nakirah. Tapi perlu diketahui bahwa apabila ada sahibul hal berupa isim nakirah, maka harus ada yang memperbolehkannya, atau istilah bahasa Arabnya harus ada musawwihnya. Di antara hal yang bisa memperbolehkan sahibul hal berupa isim nakirah adalah hal tersebut mendahului sahibul halnya. Seperti contoh syair, limayyati ataupun limayyata muwahhishan tolalu yaluhu ka'annahu kholalu. Kita tulis limayyata fahishan muwahhishan tolalu karena syair yaluhu ka'annahu kholalu. Yaluhu ka'annahu kholalu. Lafaz muwahhishan ini adalah hal dari lafaz tolalu. Sementara kita tahu bahwa lafaz tolalu itu adalah sahibul hal yang berupa isim nakirah. Mestinya nggak boleh. Namun kenapa ini terjadi? Karena ada yang memperbolehkan. Yang memperbolehkan apa? Keberadaan hal ini mendahului sahibul halnya. Ini adalah yang memperbolehkan sahibul hal berupa isim nakirah. Antara lain yang memperbolehkan sahibul hal berupa isim nakirah adalah nakirah tersebut ditakhsis dengan idhofah atau sifat. Seperti contoh firman Allah Ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'a. Fi arba'ati ayyamin sawa'a. Lafaz sawa'a ini adalah hal, ya. Ternyata sahibul halnya ini lafaz arba'atun yang nakirah. Kenapa bisa terjadi? Karena lafaz arba'atin atau lafaz arba'ah ini ditakhsis, ditertentukan ataupun dipersempit dengan sebab lafaz arba'atin dimudhofkan kepada lafaz ayyamin. Arba'an masih nakirah, ternyata ditaksis 4 hari. Berarti yang 4 itu sudah tertentu, yaitu 4-nya 4 hari. Ada 4 ekor, ada 4 macan, ada 4 bulan, ada 4 tahun. Ternyata ditaksis dengan lafaz ayyamin arba'an. 4 hari. Maka boleh berupa isim ma'rifat. Maka boleh berupa isim nakirah. Contoh yang ditaksis dengan menggunakan sifat seperti syair, najjaita ya rabbu nuhan wastajabta lahu fi fulkin maghirin fil yammi mahsyunan. Lafaz mahsyunan itu adalah hal dari sahibul hal berupa isim nakirah, yaitu lafaz fulkin. Padahal tidak boleh sahibul hal berupa isim nakirah. Ternyata
di sini diperbolehkan karena ada yang memperbolehkannya, yaitu lafadz fulkin ditaksis dengan berupa sifat yaitu makhirin. Jadi syaratnya hal itu harus berupa isim nakiro. Kalau terjadi secara zahir hal itu berupa isim ma'rifat, maka kita harus mentakwil dengan nakiro. Hal juga harus berada setelah kalam itu sempurna. Namun boleh hal didahulukan, bahkan wajib kalau memang hal itu berupa isim istifham. Shahibul hal pada dasarnya, pada asalnya harus berupa isim ma'rifat. Namun andai kata kalau ada yang memperbolehkan berupa isim nakiro, maka boleh saja. Mungkin itu yang kita dapat pada kesempatan atau pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaat dan mendapatkan berkah dari pengarang kitab Jurmiyah. Oleh karena itu mari kita tutup pertemuan pada hari ini. Namun sebelum ditutup, seperti biasa, mari kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini, dengan harapan ketika kita membutuhkan Allah memberinya kembali. Ala hadiniyah wa ala man wa salaf sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waladdallin. Wa ilahuna wallahu a'lam. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.